A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada yang setia melihat channel saya, channel Renungan Kehidupan. Karena di dalam hidup ini kita mempunyai agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Ya Allah sudah redha kita memeluk agama Islam. Dan Allah sudah pula menyempurnakan agama kita, yaitu agama Islam. Tapi kelakuan kita masih simpang kiri kanan maju mundur. Ya kan? Simpang kiri kanan maju mundur. Ya kan? Belum sempurna. Maka itu kita harus melakukan memperbaiki diri dari hari ke hari. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, pada malam hari ini saya ingin mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada untuk mengkaji salah satu sabda Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kamizah, celakalah hamba kamilah. Jika diberi ia senang, tetapi jika ia tidak diberi ia marah. Nah, di sini di hadis ini itu menunjukkan orang-orang yang hubbud dunia, cinta akan dunia, tapi takut dengan akan datangnya kematian. Nah, orang-orang yang hubbud dunia, cinta akan dunia, dianya mencari ilmu, ya kan? Untuk tujuannya adalah mencari kesenangan dunia ini. Jadi dia hanya mementingkan penampilannya, rumah yang bagus, mewah, mobil yang mewah, ya kan? Dia lupa ada kehidupan setelah kematian yang disebut kampung akhirat. Nah, di alam penantiannya apa? Alam barzah. Tujuan akhirnya adalah yaumil qiyamah, yaumil qiyamah, padang mahsyar. Itulah tujuan akhir kita, padang mahsyar ini. Di situ tempat kita akan diadili oleh Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, lagi Maha Berkuasa, Raja di atas raja. Allah Maha Raja. Nah, Allah sudah menetapkan segala sesuatu, baik hidup kita, rezeki kita. Nah, kapan datangnya kematian kita, bagaimana cara datangnya kematian itu. Nah, kalau kita ukur waktu dunia ini sangat-sangat sebentar, hanya tempat kita bersenda gurau. Nah, kalau dunia ini disenangi oleh jasad kita, menikmati dunia ini adalah jasad kita. Kita senang mempunyai rumah mewah, kita senang mempunyai mobil mewah, kita senang mempunyai rumah yang besar, halaman yang luas, kita bangga. Itu kebanggaan daripada jasad saudara, bukan ruh saudara. Karena ruh saudara tidak membutuhkan itu semua. Ruh saudara hanya membutuhkan jalan-jalannya Allah, jalan yang Allah redhoi, jalan yang Allah rahmati. Nah, jadi ini juga harus kita pikirkan dan kita renungkan. Karena Allah selalu memerintahkan, apakah kau tak memikirkan, apakah kau tidak merenungkan, apakah kau tidak menghayati isi Al-Quran. Nah, jadi kalau kita hanya sekedar membaca, di salah satu komen saya dikatakan yang tidak bisa membaca kitab. Ya,
Oke. Saya tidak bisa membaca kitab, saya buta huruf. Dan saya pun orang buta. Ya kan, saya orang buta huruf dan saya juga orang buta. Jadi kalau saya katakan seperti itu, saya ini orang buta dan saya ini juga orang buta huruf. Kalau saya katakan saya ini orang buta, berarti saya tidak ingin melihat hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah. Dan saya buta huruf, berarti saya ini tidak ingin melihat tulisan-tulisan porno. Jadi saya buta huruf. Kalau ada tulisan-tulisan porno, saya tidak bisa baca. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, di sini dikatakan celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Boleh enggak kalau saya katakan celakalah hamba rupiah? Nah, tentu boleh, karena itu kias. Nah, kias itu mensamakan segala sesuatu. Dirham, dinar, itu kan mata uang. Kalau negara kita mata uangnya rupiah, maka boleh saya katakan celakalah hamba-hamba rupiah. Nah, jadi dia menuntut ilmu hanya untuk mencari kesenangan dunia. Kalau akhirat dia tidak pernah pikirkan. Coba sahabat-sahabatku, saudaraku renungkan. Selama saudara beraktivitas dari jam 7 sampai jam 5 sore, lebih banyak mana yang saudara ingat? Mengingat akan Allah atau mengingat bagaimana cara saudara untuk mendapatkan uang? Bagaimana cara saudara untuk mendapatkan kedudukan? Bagaimana cara saudara untuk mendapatkan harta? Lebih banyak mana? Nah, kalaulah sudah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW mengatakan celaka bagi orang-orang yang lebih mementingkan mencari rupiah, masih sanggup lagi meminta syafaat kepada Nabi, masih sanggup lagi meminta syafaat kepada Nabi, sanggup. Sementara Nabi kita, Rasul kita sudah mengatakan celakalah orang-orang hamba rupiah. Nah, sudah berapa banyak kita lihat orang-orang kaya, orang-orang yang berada, itu dia meninggal, kita antar dianya ke kubur, kita masuk ke dalam tanah, ke liang lahat kita tutup, kita timbun pakai tanah, kita taburi bunga, kita doakan, waktu kita pulang dia tinggal sendirian. Coba saudara kalau berziarah, coba perhatikan di batu nisannya, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian, berapa lama dianya hidup di dunia, dan berapa lama dia tinggal di dalam alam barzah itu, di alam kubur itu. Lebih lama dia tinggal di alam kubur, karena dia akan dibangkitkan kembali setelah datangnya yaumil qiyamah untuk disidang di padang mahsyar. Nah, inilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi di dunia ini, boleh enggak Ustadz kita menjadi orang kaya? Boleh. Karena kita ini Ustadz banyak tuntutan. Untuk anak sekolah, untuk makan, untuk kita bikin rumah. Kalau tidak punya rumah kita kan susah Ustadz tidur di bawah jembatan kita. Boleh. Jadi orang kaya? Boleh. Malah Islam itu menganjurkan supaya menjadi orang yang kaya. Islam menganjurkan. Karena kalau dia hanya orang miskin, yang dikhawatirkan adalah mendekatkan kepada kekafiran. Tak sanggup dianya menahankan kemiskinan itu. Bisa jadi kafir dia. Nah, makanya dianjurkan jadi orang-orang yang kaya. Tapi orang kaya yang bagaimana? Mendapatkan hartanya dengan cara halal, yang diridhoi Allah. Nah, jangan cepat santung, yang penting aku beruntung. Itu. Ya, kita mau kaya tapi korupsi, merugikan rakyat, memperkaya diri. Kita ingin jadi orang kaya tapi menipu. Itu. Kita mau jadi orang kaya meminjam, nah, tapi tidak mau bayar hutang. Nah, ya kalau utang itu diasuransikan tidak masalah. Tapi kalau tidak diasuransikan,
Utang pribadi sama kawan. Nah, sementara setiap dianya habis sholat memohon dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka. Mana mungkin, ya kan? Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah itu maha tahu. Tempat tinggal kita Allah tahu. Kegiatan kita sehari-hari Allah tahu. Nah, nanti di akhir ceramah saya ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan kepada sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi, coba saudara pikirkan dan saudara renungkan. Di setiap sholat, saudara mengucapkan doa iftitah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah benar saudara mengucapkan seperti itu? Hah? Apakah benar? Bukankah lillah dirham, lillah rupiah, lillah jabatan, lillah banyak harta? Coba pikirkan dulu. Saudara mengatakan lillahi rabbil alamin, kenyataannya, ya kan? Jadi begitulah sahabatku, saudara dimanapun Anda berada. Di dalam sholat, saudara berikrar, saudara itu mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Tapi kenyataannya, kalau tidak sesuai disebut munafikun. Lain perkataan, lain perbuatan. Nah, apakah orang-orang seperti ini Allah akan jabah doanya? Allah akan kabulkan doanya. Dia berkata, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Nah, coba pikirkan dulu, renungkan dulu. Apakah sahabatku, saudaraku bukan hamba-hamba rupiah, menghalalkan segala cara? Ada kisah kawan saya, seorang pemborong. Jadi dianya itu dijanjikan mendapatkan satu proyek. Nah, orang ini kalau bertemu bercerita masalah agama, terus ceritanya. Jadi mulai dari survei, semua keperluan, kawan saya ini mengeluarkan sampai uang itu habis 30 juta. Kenyataannya proyek tak dapat. Orang yang bersangkutan dihubungi, tidak bisa dihubungi lagi. Nomor HP sudah tidak bisa dihubungi. Cerita agama, nyatanya nipu. Saya lebih ketawa saya. Padahal saya sudah nasihati kawan saya itu. Nah, jadi demi dunia, tahan menghalalkan segala cara. Padahal yang didapatkannya itu hanya untuk jasadnya. Jasadnya aja untuk menikmati kesenangannya, yang ruhnya bakal diazab. Apakah salah jasad? Tidak. Jasad itu hanya mengikuti apa kemauan ruh. Kalau ruh itu mau ke kanan, kalau ruh mau ke kiri. Seperti sahabat-sahabatku kan, datang ajaran Eyang Wildo, ikut. Datang ajaran Mama Gufron, ikut. Datang ajaran Buya Sakur, ikut. Datang ajaran Wahabi, ikut. Tanpa mau menggunakan pikiran, tanpa mau melakukan perenungan, tanpa mau menghayati isi Al-Quran. Nah, satu pertanyaan, saya selalu melemparkan pertanyaan-pertanyaan di video saya, tapi tidak ada yang mengomentari. Saya heran itu.
Nah, satu pertanyaan yang saya akan lemparkan kepada sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Seperti yang kita ketahui, Nabi Sulaiman adalah Nabi yang diberikan satu keistimewaan, yaitu bisa berbahasa binatang, bisa memerintahkan angin, bisa memerintahkan jin. Apa maksud Allah membuat Nabi Sulaiman itu pandai berbicara bahasa binatang, pandai memerintahkan angin, pandai dia memerintahkan jin? Apa sih maksudnya itu? Allah menciptakan, memberikan seperti itu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, coba nanti ditulis di kolom komentar saya. Nah, semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, diberikan rezeki yang halal, dan diberkati umurnya. Dan bagi saudaraku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah, semoga Allah mengangkat penyakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.